Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-yawm nata'allam al-lugha al-arabiyyah. Kita akan belajar bahasa Arab. Temanya kali ini berkaitan dengan fa'il wal maf'ul bihi, yaitu yang kita kenal dengan istilah subjek ataupun objek. Fa'il adalah subjek, kemudian maf'ul bihi adalah objek. Hari ini kita akan berbicara, membahas secara ringkas tentang al-fa'il, yaitu definisinya adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'l. Yaitu isim marfu' atau yang berharokat dhammah yang didahului oleh fi'il dan ia menunjukkan orang atau sesuatu yang melakukan sebuah perbuatan, atau yang istilah kita kenal dengan subjek. Jadi fa'il ini adalah subjek, pelaku sebuah perbuatan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Tarol usfuru, burung terbang. Burung terbang ini adalah salah satu contoh dari fa'il yang kalau kita lihat di sini yang melakukan sebuah perbuatan terbang itu adalah usfuru, yaitu burung. Maka burung inilah yang disebut dalam bahasa Arab istilahnya adalah al-fa'il atau subjek atau pelaku. Berikutnya contoh lain adalah yadhhabu at-talibu, siswa pergi. Di sini jelas bahwa yang melakukan sebuah pekerjaan itu adalah talibu, yaitu siswa. Maka ini yang disebut dengan al-fa'il. Contoh lain misalkan jarol hisanu, kuda berlari. Hisanu merupakan kuda dan dia sebagai fa'il. Yusalli al-ustadzu, ustad salat. Yang melakukan salat adalah ustad, maka ustad ini disebut dengan al-fa'il. La'ibal auladu, anak bermain. Auladu inilah disebut juga dengan fa'il. Kemudian yang terakhir contohnya taqra'ul muslimatu, muslimah membaca. Yang membaca adalah muslimatu dan ini yang disebut dengan al-fa'il. Ini contoh sebuah kalimat yang di dalamnya ada fa'il, ada subjek. Maka dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertama, fa'il ya atau subjek itu adalah yang melakukan sebuah pekerjaan. Artinya siapapun atau apapun, baik dia orang ataupun hewan, ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, artinya dia adalah terkategori sebagai fa'il yang melakukan sebuah pekerjaan. Yang kedua, fa'il didahului fi'il terlebih dahulu. Karena memang dalam bahasa Arab, fi'il terlebih dahulu, baru kemudian fa'il. Berbeda dengan bahasa kita, Indonesia. Bahasa Indonesia biasanya subjek dahulu, baru kemudian kata kerja. Contoh misalkan, burung terbang, burung dulu baru terbang. Tetapi kalau dalam bahasa Arab sebaliknya, jadi fi'il dulu baru kemudian fa'il. Contoh tadi kita lihat tarol usfuru, yaitu artinya burung terbang. Kalau kita bahasakan secara tekstual, terbang burung, kan begitu. Tapi dalam bahasa Arab kita dahulukan dulu fi'il, ini fi'il dulu, toro sama yadhhab, baru kemudian fa'ilnya, usfuru talibu. Baik, kemudian yang ketiga, fa'il selalu berharokat marfu' atau berharokat dhamma. Kita lihat contoh tadi, ya, seperti usfuru, jelas di sini bukan usfuro, bukan usfuri, tapi usfuru. Kenapa usfuru? Karena dia adalah berstatus sebagai fa'il yang berharokat marfu'. Termasuk talibu, pakai u, bukan a, bukan i, karena dia adalah fa'il. Maka dari itu kita latihan. Istakhrijil fa'il min kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Kita keluarkan fa'il atau subjek dari kalimat-kalimat berikut. Contoh, misalkan di sini ada sahad diku, waqafar rihu, bakat tiflu, ja'at tabibu, la'ibal auladu, dan seterusnya. Kita lihat, untuk mempermudah kita berikan maknanya, kita berikan artinya. Yang pertama, sahad diku, ayam berkokok. Ayat tobak di mana yang ini disebut dengan fa'il sebagai subjeknya. Tentu
bisa kita ambil kesimpulan bahwa diku ini adalah sebagai subjek, karena fi'il terlebih dahulu baru kemudian fa'ilnya itu subjeknya. Seperti itu juga yang kedua, waqafar rihu, angin berhenti. Jelas rihu ini sebagai subjek. Bakat tiflu, anak kecil yang menangis. Tiflu ini sebagai subjek atau fa'il. Ja'at tabibu, tabibu sebagai fa'il. La'ibal auladu, anak-anak bermain. Anak-anak ini, al-auladu ini sebagai subjek, dan seterusnya. Ladagha as-su'banu, kemudian ishtaghala al-amilu, ya. Zara al-fallahu, hadar al-ghaibu, semuanya amilu, fallahu, al-ghaibu, inilah yang disebut dengan al-fa'il atau subjek atau pelaku. Ya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sekali lagi fa'il dalam bahasa Arab yaitu pelaku atau subjek. Contoh kedua, latihan kedua, da' fa'ilan li kulli fi'lin minal af'alil atiyah. Buatlah fi'il atau subjek dari kata kerja berikut. Misal ada ya'kulu, artinya makan, yashrobu, minum, yadhaku, tertawa, yas'alu, bertanya, yanamu, artinya tidur. Mudah, tinggal kita berikan, kita buat subjeknya. Yang tadi dia setelah fi'il, ini semua sudah adalah fi'ilnya. Ini adalah fi'ilnya, ini ya'kulu, yashrabu, dan seterusnya, ini adalah fi'il. Tinggal kita tambah di belakangnya fa'ilnya, subjeknya. Yang tentunya dengan ketentuan tadi berharokat dhamma, dan dia akan dikategorikan sebagai fa'il. Sebagai contoh kita jawab, misalkan ya'kulu an-namru. Ya. Harimau makan. Yashrabu al-jamusu. Yadhaku al-ba'i'u, yas'alu at-talibu, yanamu al-waladu. Semua ini adalah yang disebut dengan fa'il. Maka inilah dalam bahasa Arab kalimat fa'il atau fa'il ini merupakan subjek sebagai pelaku, sebagai sebuah pekerjaan yang melakukan sebuah pekerjaan yang punya ketentuan-ketentuan tertentu yang sebenarnya sangat mudah untuk difahami. Dan insya Allah semuanya bisa memahami dengan baik apa itu yang disebut dengan fa'il atau subjek dalam bahasa Arab. Terima kasih, sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Insya Allah kita akan bahas terus tentang serial belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.